Halo teman-teman, selamat sore. Pada kali ini saya ingin berbagi tentang cara menggunakan inventory di Odoo. Nah, sebelumnya seperti biasa, sebelum saya menjelaskan ke tutorialnya, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian inventory itu sendiri. Nah, inventory atau persediaan itu pengertiannya adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, atau untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Nah, inventory itu kita perlu sistem untuk mengelolanya, teman-teman. Nah, jadi sistem pengelolaan itu merupakan kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan inventory yang harus dijaga. Nah, kenapa kita perlu menggunakan sistem, teman-teman? Nah, semakin berkembangnya usaha kita, maka stok juga akan semakin banyak. Ketika stok sudah semakin banyak dan juga jika jenis barang yang kita punya itu bermacam-macam, akan mengakibatkan kita susah untuk menghandle atau memonitoringnya, teman-teman. Contohnya nih, sebagai contoh, apabila jumlah persediaan terlalu besar atau overstock mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar. Jumlah juga menimbulkan risiko kerusakan barang yang lebih besar dan biaya penyimpanan yang tinggi. Nah, kenapa bisa persediaan kita terlalu besar, teman-teman? Nah, itu mungkin kalau kita tidak menggunakan sistem, kita tidak contoh membeli barang untuk di stok, padahal di stok kita masih banyak. Nah, itu bisa terjadi kalau kita tidak menggunakan sistem, teman-teman. Jadi kita tidak tahu berapa barang yang ada di stok kita, di gudang kita, tapi kita membelinya gitu. Namun juga misalnya kalau kita tidak tahu nih barangnya itu berapa, kemungkinan juga ada persediaan yang terlalu sedikit karena kita tidak tahu bahwasanya bahan itu sudah tidak ada di tempat kita, jadi kita tidak membelinya, begitu teman-teman. Harusnya kan kita harus, kalau yang kita beli itu yang stoknya sedikit, begitu ya. Selain dua contoh di atas juga masih banyak contoh-contoh masalah-masalah yang lain ketika kita tidak menggunakan sistem pengelolaan inventory, teman-teman. Nah, sekarang mari kita cek itu di Odoo ya. Kita langsung masuk ke database-nya. Ini database-nya tampilannya, teman-teman. Nah, kalau kita masuk ke inventory, di inventory itu untuk yang kita bahas, teman-teman, yang ini ya, receive sama deliver. Ini kita abaikan karena yang basic dari inventory itu yaitu kita menerima barang untuk di stok di tempat kita, kemudian kita menjual barang yang itu namanya di delivery. Yang kita lakukan pembelian itu di receive. Delivery order ketika kita sedang jual barang. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang mari kita lihat ya, teman-teman, prosesnya. Ini kita ada inventory nih, receive sama delivery order. Nah, sekarang di sini kan kalau kita lihat 0 to receive, masih tidak ada yang mau di receive, dan 0 to do, dan tidak ada yang mau di deliver, gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita contohnya mau jual barang nih, delivery order. Kita ke aplikasi sales. Nah, ini kan kita jual nih. Contohnya saya create saya buat satu penjualan. Contohnya customer kita membeli ke kita. Ini saya pilih customernya, customer 1 contohnya. Nah, di sini contoh yang dibeli itu adalah lemari kaca. Nah, di sini kita buat contohnya dia mau beli 7 buah lemari kaca ya. Nah, di sini setelah kita pilih 7 buah, teman-teman, dia ada warning nih, not enough inventory. Nah, di sini dia langsung kasih tahu kalau di inventory kita, stok kita itu tidak cukup gitu.
kita berencana menjual 7 unit, tapi kita hanya 5 unit yang ada di stok. Nah, gitu teman-teman ya. Oke, dengan begitu kita otomatis sudah tahu nih, oh inventory kita cuma ada 5, tapi kita mau si customernya beli 7 nih. Jadi dengan begini kita langsung bisa negosiasi customernya bagaimana mau beli 5 saja atau bagaimana gitu. Atau mungkin ya udah kita langsung proses saja dulu tanpa ada negosiasi customer. Nah, kita proses sampai di save, kita confirm. Nah, setelah kita confirm, ini di sini langsung otomatis ada satu delivery order yang tercreate teman-teman, yang sudah dibuat gitu setelah kita confirm ini. Nah, kalau kita misalnya pergi ke inventory, nah di sini udah ada satu delivery order teman-teman yang perlu dilakukan. Itu tadi dari sales tadi. Kita juga sebenarnya bisa akses dari sales tadi teman-teman. Nah, sekarang kita langsung masuk ke delivery ordernya ini. Nah, sekarang kita coba di sini. Ini kan di bagian ranahnya, bagian si pengiriman teman-teman. Nah, sekarang di bagian pengiriman itu adminnya dia cek probability. Nah, otomatis yang angkanya reserve ini teman-teman tetap 5 karena di stok kita hanya ada 5. Nah, kalau misalnya kita mau jual semuanya, contohnya kita tunggu ada barang dulu baru kita kirim. Sekarang kita perlu 2 lagi teman-teman ya. Nah, sekarang kita melakukan pembelian ke vendor kita buat satu purchase, namanya purchase teman-teman. Kita buat kita lakukan satu purchase, kita order barang. Nah, vendornya CV furniture. Yang mau kita beli tadi adalah lemari kaca. Di sini kita beli 5 aja teman-teman, agar ada stoknya lagi nanti. Contoh ini 5 harga 1000, oke. Kita save, confirm. Nah, kita sekarang sudah ada, bisa kita receive produk teman-teman. Dari sini kita bisa akses langsung ke receive produk tadi, namun kita dari inventory juga bisa. Nah, satu to receive. Jadi kita udah lakukan proses pembelian ke vendor kita untuk menambah stok kita, tapi kita belum terima nih. Nah, sekarang kita cek dari sini langsung. Ini contohnya kita sekarang tadinya belum terima, sekarang udah terima nih. Berarti kita setelah kita udah terima, kita validate. Nah, di sini dibilang kita belum input barang yang mau kita terima teman-teman, berapa jumlahnya gitu. Nah, di sini kita sebenarnya bisa edit ini, misalnya kita cuma terima 3, oke gitu teman-teman ya. Cuman kan sekarang kita terima 5-5-nya, ketika kita buat gini kita langsung apply aja, dia otomatis sudah terima semua teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke delivery order, ke penjualan kita tadi. Nah, ini teman-teman, kan kita udah terima barang nih, berarti stoknya sudah ada di inventory kita, di gudang kita. Sekarang kita udah punya 7 barang tadi tuh, kita sekarang sudah bisa kirim ke customer kita teman-teman. Nah, kita masuk ke sini yang tadi, kita cek availability. Nah, sekarang sudah reserve-nya sudah 7 teman-teman, karena di stok kita udah ada stok yang mencukupi. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita validate. Nah, ini juga sama seperti tadi teman-teman, kita bisa masukkan kuantitinya, misalnya kalau dikirim 5, kita masukkan 5. Tapi karena kita kirim semua, dia otomatis akan dan 7 teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang prosesnya sudah siap, sudah kita kirim ke customer.
Sekarang kalau kita misalnya ke inventory, ke dashboard inventory tadi, sekarang yang mau kita kirim tidak ada lagi teman-teman, karena prosesnya sudah siap semua. Nah, contoh misalnya kayak tadi tuh, kita punya stok 5, tapi customernya beli 7. Terus si customernya bilang 5 dulu tidak apa-apa, nanti duanya lagi menyusul gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa handle itu dengan kita langsung ke prosesnya. Kita contoh buat satu penjualan lagi, kita jual dengan produk dengan customer yang sama nih, contohnya ini mau beli lagi. Sekarang kita tambah produknya itu lemari kaca juga. Dia mau beli 5 nih, sekarang dia beli 5 nih. Nah, ini juga dia kan tadi sisa stok kita itu 3 teman-teman. Sebelumnya kan kita udah tambah tadi pertama beli 5. Kemudian udah kita 5 tadi udah dijual 2 untuk nambahin yang kurang pertama tadi teman-teman. Nah, di sini dia kasih warning juga sama seperti tadi. Sekarang kita kurang 2 nih. Nah, kita proses, kita save dulu teman-teman, kita confirm. Kita ke delivery order juga, ke inventory. Nah, di sini ada satu nih yang bakalan kita kirim. Nah, seperti yang kita kasusnya seperti kita jelaskan tadi, bahwasanya si customer dia bilang ya udah saya terima 3 dulu tidak apa-apa, yang 2 menyusul gitu teman-teman. Nah, sekarang berarti kita langsung boleh cek availability, otomatis sudah 3. Setelah itu validate, kita melakukan proses pengiriman teman-teman. Nah, you have enter ini sama dengan tadi, kita tetap masukkan 3 live. Nah, di sini teman-teman menariknya juga kan sekarang kita mau kirim 3 nih, otomatis ada sisa yang perlu dikirim untuk next time gitu teman-teman. Nah, itu 2 tadi ya teman-teman. Nah, di sini ini boleh kita cancel, berarti tidak melakukan pengiriman. Kemudian kalau misalnya contohnya si customernya oh ya udah saya 3 aja, yang 2-nya cancel aja gitu, kita bisa langsung klik ini. Atau misalnya si kasus ini si customernya ya udah saya terima 3 dulu, 2-nya nanti gitu. Nanti di sini kita proses create back order. Dengan create back order ini teman-teman, dia nanti ada create satu delivery order lagi. Nah, create baru delivery order itu teman-teman. Nah, sekarang kita kan kasusnya ini nih, nanti ada lagi pengiriman untuk barang yang kurangnya gitu teman-teman. Nah, berarti ini udah siap untuk pengiriman pertama yang 3 tadi. Berarti kita perlu dua barang lagi untuk dikirim ke customer ini teman-teman. Nah, kalau kita masuk ke sini, ke delivery order, ke dashboardnya lagi, nah dia masih ada back order 1 nih teman-teman. Kalau kita pergi ke salesnya, ke sales tadi, kan kita bisa lihat, nah ini sales tadi yang punya back order tadi. Nah, di sini kita bisa lihat dia punya 2 delivery order. Yang pertama untuk 3 barang, 3 unit lemari kaca tadi. Yang kedua itu 2 unit teman-teman. Nih, ini dia nih 2 unit waiting, sekarang masih waiting. Kita cek kuantitinya, dia ada 2 nih, dia statusnya masih waiting. Kenapa waiting? Karena kita masih belum kirim, terus statusnya otomatis menunggu teman-teman, menunggu untuk dikirim. Nah, sekarang kita akan lakukan lagi pembelian untuk mengirim apa tadi teman-teman, barang yang kita jual tadi itu kan masih kurang, di stok kita belum ada.
Karena stok kita belum ada, kita lakukan lagi pembelian ke customer. Customernya CV Furniture, kita beli lemari kaca. Kita beli 5 nih teman-teman ya. 5, oke, semuanya oke. Kita save, confirm. Kita langsung masuk dari sini aja teman-teman. Seperti sebenarnya dari inventory juga oke. Nah, dalam hal ini juga teman-teman bisa terjadi hal yang sama dengan pas kita kirim customer tadi. Contohnya nih, si vendor kita hanya punya 4 stoknya di mereka itu. Jadi mereka hanya bisa kirim 4 ke kita. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti itu, di sini juga kita bisa buat, oh ini kita terimanya 4, yaudah nggak apa-apa, yang lainnya cancel aja gitu. Nah, kita validate, kita save, validate. Nah, you have processed less products than the initial demand. Jadi di sini maksudnya kita akan proses, kita terima barang lebih kecil daripada permintaan kita tadi. Permintaan kita kan 5, tapi yang kita terima hanya 4. Yaudah nggak apa-apa. Yang lainnya kita prosesnya sama dengan yang tadi teman-teman, bisa cancel, tunggu barangnya ada semua dulu, baru kita terima. Atau ada pilihan dimana ini kita proses 4-nya, tapi satunya itu kita nggak usah terima lagi. Nah, mungkin di next ordernya gitu. Ini sama dengan yang tadi teman-teman, dimana akan buat satu receive lagi teman-teman untuk kita terima. Kita bakalan proses ini, tapi terimanya yang sisanya, yang satunya ini kita terimanya nanti gitu teman-teman. Jadi bakal tetap dikirim sama si vendornya. Ini kita anggap itu kita tidak, yang satunya itu kita cancel gitu teman-teman. Berarti kita proses, kita hanya terima 4. Oke, sekarang kita sudah punya stok tambahan di gudang kita teman-teman. Sekarang kita sudah bisa proses ke pengirimannya lagi karena stok kita sudah ada. Nah, kita langsung bisa dari sini teman-teman, dari back order. Nih, kita cek availability. Nah, sekarang sudah reserve teman-teman, sudah ada. Sekarang kita proses validate. Nah, ini sama dengan tadi, kita diingatkan kita kirimnya itu berapa gitu. Karena kita kirimnya semua, langsung apply aja, dia otomatis dan yaitu semua teman-teman. Oke, sangat simpel ya teman-teman ya, sangat mudah dimengerti juga. Nah, untuk sharing inventory pada saat ini, pada saat video ini, sampai ini dulu teman-teman ya. Nanti video-video selanjutnya ditunggu mengenai Odoo juga, tutorial Odoo juga. Oke teman-teman, selamat sore, terima kasih.